Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat damai, dimanapun teman-teman berada, sahabat berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini bincang-bincang kita bersama Cak Kan, kebetulan ada sahabat damai yang ingin membahas tentang pernikahan. Nah, pernikahan sendiri yang saya dengar itu kan suatu sesuatu yang sakral gitu. Dan kalau bisa kita pernikahan itu sekali seumur hidup. Dan harapan kita semua itu dalam pernikahan bisa mencapai yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Itu Pak. Lah, untuk menjadikan kita pernikahan itu sakral dan bisa sakinah mawaddah warahmah, itu yang kita perhatikan itu yang mana? Menurut jenengan itu seperti apa? Iya Mas. Ya, sebelum kita ngomong yang sakral dulu Mas, yang perlu kita pahami dulu itu adalah apa sih pernikahan itu. Pernikahan itu adalah suatu cara manusia untuk menjalin kasih dan sayang antara laki-laki dan perempuan. Untuk menjalin kasih dan sayang itu Mas, agar pernikahan itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu harus sesuai atau harus bisa menentukan sesuatu yang tepat dan benar. Nah, untuk menentukan sesuatu yang tepat dan benar itu, makanya jenengan yang kebetulan ditanya sama teman itu harus memperhatikan dua pokok dalam pernikahan. Dua pokok dalam pernikahan itu Mas, itu ada satu nilai raga, dua nilai rasa. Nilai raga dan nilai rasa itu sendiri sebetulnya sudah disinggung dan disindir ketika manusia itu ingin menjalin hubungan kasih dan sayang. Kasih itu ada hubungannya dengan nilai raga, sayang itu ada hubungannya dengan nilai rasa. Kira-kira dari sini sudah paham Mas? Belum. Oh belum. Iya Mas. Nah, nilai raga itu Mas adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan atau hubungan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh kebanyakan kebanyakan manusia. Nah, nilai rasa itu adalah hubungannya dengan alam ketuhanan atau moral atau etika. Agar lebih jelasnya lagi Mas, saya orang Jawa, jenengan juga orang Jawa. Nah, orang Jawa kuno dulu Mas, ketika mengatakan pernikahan, dulu itu gak pernikahan Mas. Dulu orang Jawa kuno pernikahan itu dikatakan laki rabi. Laki ini ada hubungannya dengan nilai raga atau kasih. Nah, rabi itu adalah nilai rasa atau sayang. Nah, tadi sedikit saya jelaskan Mas. Nah, laki itu adalah nilai raga, di mana nilai raga ini adalah hubungan antara kelamin laki-laki dan perempuan.
Lah, nilai rasa itu Mas, itu adalah hubungannya dengan alam ketuhanan atau moral dan etika. Nah, hubungannya di mana? nah makanya hubungan kalau ingin, nah ini yang memang banyak dilupakan Mas, di kebanyakan masyarakat kita. Yang penting nilai raganya sudah bisa berhubungan laki-laki dan perempuan, nilai raganya itu sudah cukup. Tapi nilai rasa di masyarakat kita ini jarang diperhatikan. Makanya untuk menentukan ini Mas, itu harus ada aturan sesuai dengan alam ketuhanan atau moral atau etika ya. Makanya orang Jawa kuno dulu Mas, ketika melaksanakan pernikahan atau laki rabi itu orang Jawa dulu ada dua pakem. Ada dua pakem Mas. Satu itu pakem dua. Pakem dua itu dikatakan ganjil. Nah, yang kedua itu pakem tiga. Nah, pakem tiga ini dikatakan genap. Kok kebalik ya? Iya. Kalau belum paham koyok-koyok gak cocok Mas. Nggih. Wong loro iku sakjane lak genep. Nggih. Telu iku lak sakjane ganjil. Lah, mengapa pakem dua ini dikatakan ganjil? Nah, kita ketahui dulu apa sih pakem dua itu. Nah, jadi gue cek gak kuwale. Nggih. Pakem dua itu dikatakan dua karena yang dibutuhkan ini hanya dua persyaratan dalam laki rabi atau pernikahan. Satu, ada kemanten. Dua, ada wali. Nah, kan dua Mas, pengantin dan wali. Nah, mengapa dikatakan ganjil? Nah, karena menurut khalayak umum Mas, nah, iki yo gorong sah jarane ngono. Tapi orang dulu Mas, orang-orang dulu sekali, gitu. Sering ketika pernikahan itu ada yang mengatakan saya dinikahkan oleh Tuhan dan disaksikan oleh malaikat. Ada lagi yang mengatakan saya dinikahkan malaikat dan disaksikan para wali. Nah, pakem dua ini untuk zaman-zaman sekarang ini ya janganlah dilakukan. Karena kita hubungannya dengan masyarakat umum atau kita hubungannya dengan orang-orang yang berpegang teguh kepada hukum syariat. Nah, yang kedua yang dikatakan pakem tiga atau genap tadi ya, ini adalah satu, dalam pernikahan dibutuhkan pengantin, dua wali, dan ketiga adalah saksi. Nah, ketika sudah ada pengantin, sudah ada wali, sudah ada saksi, maka secara syariat juga sah. Nah, Mas ya. Nah, makanya untuk agar angan-angan kita tidak terbalik, jangan mengatakan ganjil itu dari bilangan. Tiga, dari lima, matematika tujuh, itu. Ganjil di sini adalah karena ada yang kurang. Ada yang kurang. Kalau tiga dikatakan pakem genap itu karena sudah cukup, sudah jangkep. Kalau kita sudah mengikuti ini Mas, sudah mengikuti pakem tiga atau pakem genap, berarti ini mulai terang. Ini mulai tujuan manusia untuk menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah ini mulai terbuka, mulai terang, karena tidak takut lagi dengan cemoohan masyarakat. Lah, tadi juga Mas bilang agar pernikahan itu kan yang sakral. Sakral itu apa Mas? Sakral itu sesuatu yang apa ya? Yang disakralkan. Iya. Yang disakralkan. Ya sakralnya apa? Ya sakral. Nah,
Sakral itu adalah nilai ketuhanan, Mas. Di mana nilai ketuhanan, masa hubungannya dengan sakralnya pernikahan itu berada pada seorang wanita dan seorang laki-laki. Di mana sakralnya? Nah, makanya pernikahan itu menjadi sakral karena yang dinikahkan itu adalah seorang wanita yang betul-betul menjaga keperawanannya. Lah, perawan menurut bahasa atau menurut Kirata basane, Mas, itu terdiri dari dua kata. Pra dan wan. Pra atau pro. Nah, kalau menurut umum kan pra kan sebelum. Lek pro kan kompak atau sejalan. Nah, tapi kalau menurut Kirata basa pra atau pro itu adalah pra itu sama dengan para. Para itu apa? Lungo. Para itu Bahasa Indonesianya pergi. Nah, wan itu adalah awan, terang, tidak gelap. Nah, makanya seorang perawan itu adalah seorang yang berjalannya, kalau boleh diartikan atau boleh dikiaskan, adalah berjalan di siang hari, Mas. Jadi melakukannya jelas, Mas. Gak apa ya? Gak selintutan, gak jelas. Nah, ya sih gak jelas-jelas ngono kuwi lah. Jadi perawan di sini adalah seorang wanita yang lakunya jelas. Nah, itu adalah nilai sakralnya atau nilai ketuhanan yang berada di wanita, yang berada di laki-laki. Nah, makanya sakralnya itu adalah seorang laki-laki itu harus menjaga keperjakaannya. Nah, Joko itu Tirta basa Jokono, memberi, mengisi. Nah, makanya watak keduanya antara perawan dan perjaka itu, Mas, mesti malu. Sing lanang ya isin, polake gorong tahu ngiseni wong wedok. Nah, dadi isin, Mas. Perawan ya ngono, krana gorong tahu diiseni, mangkane bingung tolah-toleh. Makanya dalam kitab dikatakan atau dalam cerita-cerita yang ditulis di dalam kitab itu biasanya ketika ada seorang perempuan yang ditarik kawin, ketika diam itu berarti mau pola isin. Pola isin itulah nilai kesakralannya. Terus tadi apa lagi, Mas? Bibit-bibit bobot. Lah, agar lebih jelas lagi supaya rumah tangga kita, rumah tangga sahabat damai, gitu, yang menginginkan atau yang sebelum nikah ini, terutama yang masih joko-joko atau yang masih sendiri, entah itu duda, randa, rondo, agar nantinya dalam keluarga itu bisa berencana lah, bisa berencana, merencanakan ingin keluarganya bahagia sejahtera. Tadi makanya harus bisa memilih bibit, bobot dan bebetnya. Nah, bebet itu anjene lek basa Jawa ngono, Mas. Huruf E itu bisa dibaca sembarang kalir. E, sakralnya orang Jawa. Karena apa ya? Apa sih AIO itu apa, Mas? Huruf apa? Huruf vokal. Vokalnya orang Jawa itu banyak. Dari E saja, E, dan lain sebagainya. Tapi untuk masalah yang jenengan katakan bebet, tapi kalau saya dulu pernah diajarkan itu bukan bebet, Mas, bebet. Nah, jadi bibit, bobot, bebet.
Itu yang harus diperhatikan. Oke. Nah, bibit itu apa? Bibit adalah calon. Misalkan jenengan laki-laki, berarti calonnya perempuan. Itu harus bibitnya bagaimana? Bentuk tubuhnya, postur tubuhnya, seksi tidaknya, itu harus tahu. Terus milih Bapak. Lah wong jenenge pilihan ya kudu milih to Mas. Nek gak milak ya jenenge borongan. Nah, bibit itu harus bagaimana bentuk tubuhnya, postur tubuhnya. Bukannya bibit itu anaknya siapa, keturunannya siapa? Ya kalau tahu turunannya. Kalau misalkan lain negara, nah, kalau bisa sampai di situ Mas. Ini nasabnya siapa, turunnya siapa. Karena orang Jawa dulu juga bilang, gitu, buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya atau batangnya. Ya tetap diperhatikan. Gitu. Tapi kalau memang nasab keturunan itu tidak diketahui, nah, dilihat saja postur tubuhnya, bentuk tubuhnya. Nah, ketika seseorang itu mengetahui bentuk tubuhnya itu bisa menilai Mas. Oh, ini manaan. Manaan itu apa Mas? Hamil. Hamil. Loh, bukan Mas. Hamil wak meteng loh Mas. Okay. Manaan. Mudah apa? Melahirkan. Maksudnya mudah hamil. Okay. Mudah akeh duwe anak lho Mas. Okay. Lek wong Jawa ngarani jangkar. Okay. Ya jangkar. Nah, tuh dilihat balungnya kuat. Ojo melu wedok sing klemprak ngono. Durung apa-apaan wis lemes dah. Kulitnya kalau bisa yang sawo matang. Berarti kan tergantung dari selera nanti. Ya bukan lah, selera ya dewi-dewi Beda Mas. lagi. Makanya kalau kita ngomong selera berarti kita juga mengarah kepada nafsu. Berarti tidak melihat bibitnya. Ya. Yang kedua tadi ya Mas, bobot. Bobot itu berat dan ringannya, timbangan. Nah, makanya kalau menurut orang Jawa dulu Mas, untuk menentukan bobot, makanya orang Jawa dulu ketika sebelum dinikahi itu mesti ditanya, wetonmu pondok kan gitu Mas. Oh, gitu. Jadi perhitungannya. Iya. Ngomong Jawa loh Mas. Itu karena dengan neptu atau weton kelahirannya itu, kalau Pak orang Jawa dulu itu sudah diketahui Mas. Oh iki ngene, oh iki ngene, oh iki ngene. Itu harus diketahui. Engko kasarane sampean tiba oleh wong wedok wetone ngene, waduh wong wedok muring-muringan kok lah. Dari ini Mas, dari weton itu sudah diketahui karakter seorang manusia. Okay. Nah, yang ketiga adalah bebetnya. Bebet itu bebetan, pakaian. Okay. Makanya artinya diisyarahkan seperti itu untuk memilih seorang wanita. Pilihlah wanita yang mempunyai norma, mempunyai etika, mempunyai sopan santun dan lain sebagainya. Okay. Kalau kita sudah memperhatikan dasar pernikahan, sudah mengetahui sakralnya pernikahan dan pilihan lawan jenis kita, okay. Nah, berarti kita sudah tujuan kita tadi loh Mas, sudah semakin terang untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tadi. Nah, makanya dalam bobot tadi juga dalam bibit tadi juga ada ilmu bibian Mas. Oh wong wedok iki boros utawa ora itu sudah diketahui Mas. Makanya pakem-pakem Jawa itu kalau bisa Mas itu tetap diperhatikan,
tetap Nggih. diangan-angan, syukur-syukur kalau dilaksanakan. Nah, makanya kalau sudah seperti ini Mas, insya Allah lah keluarga kita akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Lah, bagaimana nanti dalam pernikahan? Karena pernikahan itu adalah suatu tali atau ikatan antara laki-laki dan perempuan. Lah, ini kita bahas nanti saja Mas di video selanjutnya. Oke teman-teman, sudah kita kupas sedikit tentang sakralnya pernikahan dan bibit bobot-bobotnya. Itu selanjutnya kita tunggu di channel selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.